Puji Tuhan, Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Senang berjumpa kembali bersama saudara dimanapun saudara berada. Saya mau menyapa saudara di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Apapun keadaan kita, Tuhan Yesus tetap baik. Bersama saya Hendri Indrawan dalam program saya Panggilan Iman pada Yesus dalam roh dan jiwa. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau membagikan suatu berkat atau renungan dari iman kita atau kebenaran firman Tuhan mengenai fungsi mendoakan orang lain dan keuntungan diri kita. Saya teringat kisah Tuhan Yesus waktu di Taman Getsemani dan dia menggenapi semua nubuatan dari kitab para nabi, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, dan di mana Tuhan Yesus menuju kepada penyaliban, dan di akhir dari doa ucapan Tuhan Yesus sangat membuat hati saya kagum, tertarik atas kalimat yang sangat sederhana tetapi penuh kuasa. Kita boleh lihat di dalam kitab Matius pasal 26 ayat 39. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki," kata Tuhan Yesus, "melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Jadi saya tidak membahas kisah ini, tetapi saya sangat tertarik dengan kalimat akhir dari kata atau doa Tuhan Yesus, yaitu "tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Jadi Tuhan Yesus memberikan teladan doa, mendoakan orang lain agar orang lain mengalami kasih Allah, mengalami keselamatan atas jiwa-jiwa orang tersebut. Jadi saya mau membagikan ada 3 hal. Yang ke-1, fungsi mendoakan orang lain, yaitu supaya orang-orang mengalami kasih yang tak terbatas. Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Jadi kasih Tuhan itu kepada seluruh dunia, terlebih kepada mereka yang percaya, yang membuka hati, yang meresponi akan keberadaan hakikat Allah. Hakikat Allah dikategorikan ada 3, saya rangkum yaitu 3 kategori, yaitu kasih, kekudusan, dan keadilannya. 3 hal ini tidak dapat dipisahkan, dan juga tujuannya supaya orang-orang mengalami langsung kasih dari hakikat Allah di dalam pribadi Tuhan Yesus, sehingga kita mengikut Dia, kita percaya kepada Tuhan Yesus bukan karena agama, bukan karena ikut-ikutan, bukan karena terpaksa, tetapi dengan segenap hati kita. Karena firman Tuhan juga mengingatkan kepada kita, "Kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu, dan juga kasihilah sesamamu manusia." Dan saudara yang dikasihi Tuhan, itulah supaya orang-orang mengalami kasih secara langsung, bukan kata orang, bukan ikut-ikutan. Dan tujuannya supaya mereka juga mengalami keselamatan jiwa. Yang kedua, fungsi mendoakan orang lain, yaitu supaya orang-orang mengalami damai sejahtera yang tak terbatas. Tahukah saudara, tentu banyak orang menghadapi berbagai macam persoalan, tekanan hidup, dan dampaknya hidup manusia dikuasai ketakutan yang berlebihan, kehancuran karena mungkin sudah menyerah,
Ya, mereka rela hancurkan dirinya, mereka rela lakukan apapun, melakukan kuasa kegelapan atau ilmu hitam, yang penting kelihatannya untung, cepat kaya. Dan juga banyak orang yang hidup dalam kekhawatiran yang berlebihan, kecemasan, stres berat. Dan dari hal itu banyak orang juga yang mengakhiri hidupnya bunuh diri karena putus asa, karena gelisah, bingung, bimbang, dan sebagainya. Mereka kehilangan damai sejahtera. Memang di dunia ini kita bisa punya segalanya, tetapi itu tidak jaminan. Karena Alkitab berkata di dalam kitab Injil Yohanes pasal 14 ayat 27 dikatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku, kata Tuhan, ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Jadi dunia ini tentu beda damai sejahteranya, sifatnya semu sementara. Tetapi apapun kondisi keadaan kita, kalau hati kita, pikiran kita, hidup kita diisi dengan kebenaran firman, diisi dengan pribadi Tuhan Yesus, maka damai itu diberikan kepada kita. Jadi saudara yang kasih Tuhan, mari doakan orang lain supaya mengalami damai sejahtera Tuhan. Dan yang ketiga, supaya orang-orang mengalami pertumbuhan iman dan firman-Nya. Jadi saudara, Alkitab mengingatkan saya di dalam kitab Matius atau Injil Matius pasal 5 ayat 10 dikatakan, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Jadi mengikut Tuhan pun kita mengalami kondisi yang tidak enak. Mungkin ada yang teraniaya, mungkin ada yang mengalami kesusahan hidup, tapi kita tetap teguh berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Dikatakan Alkitab, engkau adalah orang yang berbahagia. Sebab apa? Tuhan Yesus, jaminan yang pasti, yang bukan abu-abu, pasti memberikan keselamatan, yang empunya kerajaan sorga. Supaya apa? Orang-orang tidak meninggalkan imannya, tidak menjual imannya, tidak jauh dari Tuhan, tidak menolak Tuhan. Ya, saudara, ini penting sekali supaya orang-orang mengalami pertumbuhan iman. Karena sekalipun kita mengalami penderitaan, itu semua karena anugerah kasih karunia Tuhan atas hidup kita. Penderitaan tentu bukan berbuat dosa, bukan akibat dosa, tetapi penderitaan di sini adalah pertobatan, kesungguh-sungguhan kita mengenal pribadi Tuhan dan teguh berpegang apapun keadaan kita tetap mengandalkan Tuhan, karena segala sesuatu indah pada waktunya. Jadi tetap mari doakan orang lain. Dan saudara, keuntungan untuk diri kita apa? Ketika kita mendoakan orang lain, ada 3 hal saya rangkum. Yang ke-1, yaitu Tuhan Yesus yang adalah Allah, jaminan atau sumber kehidupan dan masa depan yang diberkati. Saya juga teringat dengan Alkitab yang tertulis di dalam kitab 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semuanya itu disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Jadi saudara, Tuhan Yesus sudah menjadi jaminan sumber kehidupan. Makanya jangan cari sekedar mujizatnya, carilah sumbernya, yaitu pribadi Tuhan, pribadi Allah di dalam hakikatnya, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Karena ketiga pribadi tersebut menunjukkan keesaan Allah. Allah itu sempurna,
kita tidak mampu menyelami kedalaman kesempurnaan Tuhan. Tetapi sejauh Tuhan atau Allah menunjukkan kasih-Nya, menunjukkan bukti ciptaannya, kita percaya bahwa kita punya Allah yang hidup, yang telah turun dari sorga, menyerupai manusia, namanya Tuhan Yesus. Banggalah punya Tuhan Yesus. Kita dipelihara oleh Tuhan. Tuhan bertanggung jawab atas hidup kita, sehingga keturunan kita pun kelak nanti anak cucu pasti diberkati. Kan Alkitab sudah mengingatkan kita, anak cucu orang benar tidak akan meminta roti. Jadi saudara, peganglah, amenkan janji firman Tuhan itu yang akan menjadi jawaban atas kehidupan kita. Mungkin kita tidak berhasil, tapi nanti keturunan atau anak-anaknya akan berhasil membawa harum nama keluarga, membawa harum bangsa Indonesia. Seperti pemenang Olimpiade bulu tangkis, seluruh Indonesia melihat terkagum mendapatkan medali emas ya dari kedua putri berasal Indonesia. Dan saudara, itulah kita tidak ada yang tahu bahwa Tuhan sumber kehidupan yang akan memberkati hidup kita. Yang kedua, diri kita dipercaya mengelola berkat-Nya dalam rencananya. Diibaratkan seperti kita ini menjadi pasukan khusus, pasukan elitnya Tuhan, sahabatnya Tuhan, orang yang istimewa dari Tuhan Yesus. Saya juga menulis di Alkitab, maksudnya adalah saya tulis janji firman Tuhan, yaitu di kitab Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, kata Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 9, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Artinya kita dipercaya Tuhan, karena berkat itu datangnya kepada diri kita dulu, baru kepada orang lain, sehingga kita mau mendoakan orang lain. Berkatnya sudah tersedia khusus kepada kita. Kita dipercaya untuk mengelola. Kalau kita setia dalam hal perkara kecil, Tuhan akan memberikan lagi hal-hal perkara yang besar. Jadi cari dahulu kerajaan Allah, utamakan Dia, dahulukan Dia, baru aktivitas kita lakukan bersama di dalam Tuhan Yesus. Andalkan Tuhan, jangan berhenti untuk mengandalkan Tuhan. Tetaplah andalkan Tuhan. Dan yang ketiga, diri kita mengalami sukacita, bahagia sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali menjadi Raja dan Hakim selama-lamanya di dalam kekekalan. Tahukah saudara, dunia ini hanya sementara. Dia pasti akan datang segera kedua kali untuk menjemput, untuk membawa kita kepada kekekalan kerajaannya. Tentu kita bahagia, tentu kita sukacita. Nama kita tertulis di dalam buku kehidupan. Tertulis iman kita kepada Tuhan Yesus. Dan kita sungguh sukacita. Karena apa saudara? Orang lain kita sudah doakan, mereka mengalami kasih Tuhan, kita pun mengalami kasih Tuhan. Kita tentu berbahagia. Memang di dunia ini mengalami banyak tekanan, banyak masalah, tetapi Tuhan selalu membuka jalan, membuka mujizat, membuka keajaiban, pintu-pintu berkat yang tidak terduga. Tetaplah iman kita selalu di dalam Dia. Dan dikatakan juga Wahyu pasal 22 ayat 12, sesungguhnya aku datang segera, aku membawa upahku kepada setiap orang menurut perbuatannya. Hal ini bukan menunjukkan perbuatan baik kita diselamatkan, bukan, tetapi karena kita sudah menerima anugerah, lalu kita bertanggung jawab apa yang Tuhan percayakan, kita kembangkan,
kita salurkan dengan kasih Tuhan, sehingga Tuhan memperhitungkan segala jeripaya kehidupan kita. Itu saja yang sangat memberkati kita. Jangan berhenti doakan orang lain, karena saudara sudah diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan jangan lupa bagikan channel ini ke banyak orang, dan juga like, komen, dan subscribe, supaya nama Tuhan dimuliakan. Haleluya.